Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khair. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musola Baitul Muttaqin, komplek kelurahan Tunon Keturon, Tunon Keturen, Tegal Selatan, Kota Tegal, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Tegal rahimakumullah, beli bantal di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang kota Tegal, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kiu-kiu cangkem. Sebelum dilanjutkan, karena ini maulid, sudah menjadi kebiasaan saya kalau hadir di maulid harus dimulai dengan niat supaya kita tidak salah niat. Untuk itu mari kita baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, baru ini saya pengajian ada tekan dikasih pisau. Tapi tinggal apa? Ini kalau tebel kayak gini namanya bukan tegan, tapi kambil. Ini kalau saya minum, sini kerminen. Ini kalau saya pulang pengajian kukur-kukur silit. Jadi yang salah panitia Baitul Muttaqin. Ini kan bisa saja biandanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Nuh tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir besar saat ia diperintahkan oleh Allah membuat kapal.
Karena saat itu bukan musim hujan, tidak ada banjir, tidak ada air. Tapi Allah katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu buat perahu. Apakah Nabi Nuh menolak? Tidak. Sampai Nabi Nuh dikatakan seperti orang gila. Wong edan tanpa banjir, tanpa udan, kenapa membuat kapal? Kemudian kita lihat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu bahwa akan tersedia domba di saat nyaris memenggal buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu yang ada di pikiran Nabi Ibrahim cuma satu, saya diperintah oleh Allah, saya diperintah oleh Tuhan, kewajiban saya sebagai hamba patuh dengan Tuhan. Nabi Nuh gak pernah tahu ketika pisau itu sudah menyentuh leher Ismail, ternyata klaksonnya berbunyi. Kemudian fakta lain, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu bahwa laut akan terbelah ketika ia diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya ke lautan. Nabi Musa nggak pernah berpikir lautan terbelah menjadi jalan. Kenapa? Karena tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa itu biasanya digunakan alat untuk mengembala. Tapi ternyata Allah kejutkan Nabi Musa dengan lautan yang terbelah. Yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu? Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah tanpa berhenti berharap yang terbaik. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur, manusia sekedar mengikuti aturan. Kalau kita mau ngatur Pak, bubrah semuanya, cukuplah Allah sebagai satu-satunya pengatur. Bayi saja kalau nggak ikut aturan rumit, suruh lewat jalannya sendiri nggak mau, malah cesar, kan goblok. Kenapa bayi cesar? Karena nggak mau ikut aturan. Kenapa bayi nggak mau keluar lewat jalan semestinya? Karena bayinya malu lihat jalan bayinya. Harus ikut aturan. Nah, itulah kenapa agama itu didesain dengan banyak aturan. Karena manusia ini harus banyak diatur. Kenapa agama harus banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Jangankan hamba nih, ada tentara, ada polisi. Tentara itu ada aturan. Untuk menegakkan aturan ada namanya PM, polisi militer. Polisi ada namanya Propam, Provos dan Pengamanan. Tujuannya untuk apa? Menjaga berlangsungnya aturan, supaya mereka tidak melanggar. Kalau melanggar dihukum. Contohnya Ferdi Sambo. Manusia salah, dia punya institusi saja dihukum, apalagi kita sebagai hamba Allah. Maka yang perlu Anda pahami adalah kita ini hanya wayang. Ada yang menggerakkan, siapa? Dalang. Yang namanya wayang itu ya manut dengan dalang. Maka yang ada dalang itu ngatur wayang. Kalau kemudian kita prinsipnya orang sholat, imam itu ngatur makmum, makmum itu diatur, imam itu ngatur. Laki-laki itu imam, perempuan makmum. Berarti makmum harus diatur oleh imam. Laki-laki ngatur perempuan, perempuan diatur oleh laki-laki. Tapi di kota Tegal banyak makmum ngatur imam. Betul? Wongi ya teka. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah sama saja, lebih parah.
suara apa ya? Tak. Nah, maka kemudian apa? Kenapa kita itu butuh ngaji seperti malam hari ini? Supaya kita tahu mana perintah, mana larangan. Itulah yang disebut dengan aturan. Ada aturan yang mewajibkan kita untuk menjalankan, ada aturan yang mewajibkan kita untuk ditinggalkan. Maka kemudian ada istilah takwa. Apa itu takwa? Bukan kok takut istri tua. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jangankan kok di dunia, di surga itu kira-kira ada aturan apa enggak? Ada. Aturan pertama, di surga itu besok enggak ada perempuan tua. Orang-orang tua, kamu dengerin, enggak ada di surga orang tua, karena semuanya akan kembali menjadi muda. Usianya 30 tahun, secantik Siti Zulaiha, yang cowok setampan Nabi Yusuf. Jadi kalau ibu-ibu sekarang merasa suaminya kok jelek, itu hanya wajah sementara. Kok sekarang suamimu merongos, itu hanya sementara. Suamimu merongos itu wajah palsu, aslinya lebih merongos. Sementara nih, kayak wajah kayak gini, ini sementara. Besok kamu setampan Nabi Yusuf, tapi setelahnya kamu harus modar dulu. Di surga peraturannya nggak ada orang tua. Makanya Nabi itu pernah bercanda dengan perempuan tua, yang kemudian perempuan ini menangis ketemu Umar, ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan besok di surga nggak ada orang tua. Ketika Nabi ditanya, iya, karena semuanya kembali menjadi muda. Itu lak wong takon, nopo Kanjeng Nabi niku ya iso guyon. Bahkan ada sahabatnya Nabi yang masuk surga dengan tertawa, namanya Nuaiman. Nabi niku guyone keren. Sahabat-sahabat ngumpul makan kurma. Setelah makan, isinya ditaruh di depannya masing-masing. Nah, sebelum Nabi datang, semua isi kurma ditaruh di depannya Sayyidina Ali. Begitu Nabi datang, para sahabat yang lain bilang, Nabi, kamu lihat, ternyata Sayyidina Ali yang makan kurma paling banyak. Buktinya apa? Isinya paling banyak di hadapan Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Nabi, saya memang makannya banyak, tapi isinya saya buang. Lah mereka makan kurma berikut isinya, maka nggak ada isinya. Jadi uang murid itu digawe guyon wae. Makanya Pak Tentara, Pak Polisi tahu saatnya guyon, tahu saatnya serius. Itu Nabi. Saya itu sering membaca riwayat sahabat Nabi yang bagaimana bersikap dengan Nabi itu rileks, guyon. Jangankan kok Nabi loh, Gusti Allah wae iso diajak guyon. Mila awakmu iki nyuwun sewu sing rumangsa rupane elek. Ya Allah, kula yakin rupa kula niki elek namung sementara ya Allah. Asline nggih elek tenan ya Allah. Guyon saja. Kok kamu pakai kalung kayak hewan korban? Kamu tahu nggak kenapa semua hewan kurban jenis kelaminnya jantan? Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Jawabannya sederhana. Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak pernah mau. Tapi saya akui, wanita itu makhluk yang istimewa. Di mana keistimewanya wanita? Bisa mematikan barang hidup dan bisa menghidupkan barang mati. Kurang paham gue. Kamu kayak kibli. Kamu tak kasih jeruk satu, kasihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat ini. Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Banyak kemudian orang itu gagal, kenapa Bapak Ibu? Ya karena nggak pernah ikut aturan. Nggak ada di dunia ini yang nggak ada aturan sama sekali, nggak ada. Di surga lo ada aturan. Aturan pertama apa? Di surga nggak ada orang tua.
karena semuanya muda. Aturan kedua, perempuan di surga nggak ada yang men, baik yang menstruasi maupun mencret nggak ada. Rono mosok ning surga kok mencret. Kowe ngopo bareng ental Huldi cangkem kan. Kemudian yang ketiga apa? Sebebas-bebasnya di surga, ternyata masih ada aturan. Coba kamu lihat ketika Nabi Adam di surga, ada nggak aturannya? Ada. Aturannya adalah fala taqroba hadihi sajaroh. Adam, Hawa, kamu jangan mendekati pohon itu. Loh, berarti apa Pak? Semuanya bisa dimakan, tapi masih ada istisna, pengecualian. Makanya hidup itu pasti ada pengecualian, nggak mungkin nggak. Coba dalam masalah makan minum, agama kan mengajarkan satu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makan dan minumlah yang halal dan yang baik. Berarti makan yang halal dan baik itu selama halal, selama baik boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi ternyata masih ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Makanya orang itu kalau makan halal sekalipun berlebih-lebihan potensi sakit. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bu? Kan bedanya satu. Kalau orang dulu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Cah culik cewek itu anak siapa tuh? Ya apa-apa cah cilik. Bu, ada yang merasa berlebih-lebihan makan apa enggak? Saya kemarin ditanya, Gus, kok Gus Miftah bisa berhasil dulu gemuk sekarang kurus? Berhasil diet, saya nggak pernah diet. Tapi saya mencatat, yang sering membuat diet gagal adalah karena kita bertekad bulat, bukan bertekad langsing. Bertekad bulat, tidak bertekad langsing. Kok cahadlah kuru kabeh ya? Ini biang nanti. Makan apa orang ya? Ini makannya banyak. Oh. Kalau makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayak azab ini. Tapi yang gemuk-gemuk nggak apa-apa lah. Cuman saya ingatkan satu hal. Orang itu semalaupun halal, tetap aja aturannya nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu nggak boleh membunuh kalimat an. Contoh, warek ti api, kuareken orang. Mancung ki api, kemanjungan orang. Merongos ki api, kemerongosen orang. Lemu ki api, kelemon orang. Gondrong ki api, kegondrongan orang. Kan inyong pas. Sugih ki api, lek kesugihan ora api. Beneran deh. Apalagi lemong api kelemon ora api. Ngaceng kuwi api. Ya, kalau nggak bisa ngaceng kan bahaya. Tapi ngacengan ora api. Makanya saya itu kenapa kok ngatur pola makan ya Pak Tentara, Pak Polisi, kawan-kawan. Karena banyak penyakit itu justru berangkat dari makanan, termasuk gula umpamanya. Saya kemarin dicek, gara-gara saya tengeng itu sebulan nggak sembuh-sembuh. Tengeng itu apa bahasa ilmiahnya? Cengeng, yang nggak bisa nengok sini sakit namanya apa? Oh cengeng. Cengeng apa ngaceng? Boleh balik. Itu gini nggak bisa, puncaknya pas Maulid Akbar di Pekalongan tempatnya Abah Lutfi, saya ke Cirebon, itu sama sekali nggak bisa gerak, dicek semuanya, darah saya normal, asam urat normal, kolesterol normal, jantung super normal. Ternyata jantung saya itu sehat, kenapa? Karena saya terbiasa minum kopi tanpa gula. Kalau ini nggak saya minum sudah dingin, goblok. Kalau saya minum kopi harus panas. Langsung kompor. Ya gue rasa dibalikin mbok mau ombe ya ora apa-apa, malah dibalik rokok.
Kalau saya minum kopi harus panas. Gak usah dikasih gula. Kalau sampai ada gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme calak. Iya. Gak bahaya kan? Saya itu punya tetangga sampai usia tua ternyata masih perawan, padahal sudah menikah. Gara-gara ternyata apa? Sudah tua tetap nggak punya istri, tetap nggak punya anak, gara-gara tetap perawan. Ternyata gara-gara dinikahi sama politisi. Janji dicoblos tapi gak dicoblos-coblos. Kok kopi ini hilang ya? Nanti ya. Kopi pahit tanpa gula. Yang coba jenengan lihat, yang membudayakan Degan naik panggung. Kambil. Iki lah kambil to lagi. Nak buangan nak silet gua atau karo minum gitu. Ya Allah kayak kiai ning ganteng, sedotane pink. Aku zizi. Sedotan pink. Lagian sedotan gede iki sedotan apa pralon. Wah, anggurnya mening-mening ini. Iya. Ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ada jeruk. Bapak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Matane. Nangkape bu winter. Katanya mantan copet ya. Senjata biru set. Nah, ini ngomong negake aturan. Di surga saja masih ada aturan. Maka di dunia pun juga pasti banyak aturan. Nah, karena manusia itu bisa saja melanggar aturan, maka kemudian kenapa kopinya datang? Oh, panas. Masih ya mas? Udah nikah belum? Sudah. Oh, pengennya payu ya. Ngomong panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ambune ya Allah sangit. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri, tiga pural. Banyak biaya apaan pural. Tadi ada bagus, saya tadi ngaji di Wonosobo nih. Jadi ada mas-mas bertato. Dia bilang begini, mertua saya punya usaha karaoke Gus. Terus jualan barang haram seperti alkohol dan lain sebagainya. Mertua saya juga punya purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Terus tapi dia baik sama anak saya. Maksudnya setiap punya hasil dari tempat karaoke, anak saya dikasih uang sama mertua saya. Pertanyaan saya, ini uangnya halal apa enggak Gus? Modalnya. Nah, saya tanya akhirnya, kira-kira yang dijual di tempat karaoke mertuamu itu apa saja? Apakah semuanya halal? Semuanya haram? Atau ada yang halal? Oh, ada yang halal juga Gus. Karena selain jual alkohol, mertua saya juga jual es teh, juga jual kopi, juga jual kentang goreng, juga jual sop buntut kucing dan lain sebagainya. Akhirnya saya jawab, kamu husnudon saja, lama tolak mesti mertuamu nesu, lama tombok kue khawatir kui haram.
Kamu makanya harus husnudon. Husnudonnya bagaimana? Satu, berpikirlah bahwa uang yang dikasih kepada anakmu itu atas penjualan es teh, bukan penjualan homer. Kan sedetail kata, ya ono es teh, ono sop buntut, ono sego goreng dan lain sebagainya. Husnudonnya supaya mertuanya tidak marah, berpikirlah itu hasil dari penjualan sego goreng, bukan dari homer. Oh ngoten Gus, oh. Bocah niku sawak kebak tato, jadi sampai titik mawon ditato. Aku ora percaya le, yo delok ki ambak matamu ya. Aku zizi. Nah, Nabi Muhammad nih balik ke Maulid nih. Pokoknya kan ngaji niku lak ngrasani Kanjeng Nabi to nggih. Oh niki ngaji Maulid. Mila napa kula emutke niat. Soalnya temen-temen kula ngomong lak pengajian ki rung mesti maulidan, tapi lak maulidan mesti pengajian. Lah sakniki kata wong gelar pengajian lali karo maulidan. Mila supaya ora salah niat kula wacake niat niku wau. Nawaitu niat sapa ingsun an ahdura hadir al maulida di acara maulidan. Mislama nawabi aslafuna solihun, kaya dene niate para ulama salafus soleh. Niate napa? Wabi niyati takdimi syahri wiladatin nabi, niate mulyake bulan kelahirane Kanjeng Nabi. Wabi niyati ziyadatil iman, niat kelawan maulid nambah imane, wa taqwa nambah takwane, wal mahabbah nambah rasa cintane, wal qurbi ilallah, mugi-mugi kelawan maulid luwih cedhak karo Gusti Allah, wa ila rasuli lan luwih cedhak karo Kanjeng Nabi, wa ila aslafina sholihin lan luwih cedhak karo ulama salafus saleh. Niku mesti kula wacake. Soalnya lak mboten maca niku, saya takutnya hanya jatuh kepada pengajian lupa dengan maulidan. Bedane napa Gus? Beda. Lak pengajian rong mesti maulidan, lak maulidan wis mesti pengajian. Padha karo wong niku lak haji mesti umroh, tapi lak umroh rong mesti haji. Wong niku lak salat wis mesti maca selawat, lak maca selawat urung mesti salat. Wong niku lak wudu mesti raup, lak raup urung mesti wudu. Wong niku lak nikah mesti kawin, lak kawin urung mesti nikah. Kok kamu tahu? Nikah baru kawin. Soalnya gelem kawin ra gelem nikah. Istilahnya kumpul kebo sampai duwe anak jenenge gudel. Mila bocah wedok saiki jenis ana telu le. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge nona, duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing repot duwe anak ra duwe bojo jenenge nyah. Ibu apal mesti ya nyah-nyah. Iya. Katanya cangkeme rondo. Soalnya ketok suaranya ngebas. Nah. Semoga-moga bocah hadra sing rapi nang rapi. Karo rondo kayak mau. Kok cangkemmu yo mana sing bocah. Nah. Ibu rahimakumullah ngrasani Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi tersukses sepanjang sejarah. Apa ana Gus nabi ora sukses? Yo oke. Nabi Nuh lho, yo ora sukses. Wong anake yo ora manut. Kanan nggih napa mboten? Yo tegese ngeten, ora kok awake dhewe ngremehke Nabi Nuh mboten. Tegese lak jenengan ki ora sukses yo ora usah susah. Wong nabi mawon ora kabeh sukses. Contoh melih, Nabi Isa niku miturut jenengan sukses napa mboten? Ora. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Nabi Isa. Buktine napa? Nabi sing bakal diaudit karo Gusti Allah itu salah sijine Nabi Isa. Lah ngopo le Nabi Isa diaudit? Soale Nabi niku kudune tugase ngajak umat nyembah Allah. Nabi Isa salah kedaden malah disembah karo umate. Lah belajar dari cerita Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak dikasih mukjizat setinggi Nabi Isa. Napa Pak Nabi Isa niku kok akhirnya disembah? Mergo terlalu sekti, Pak. Mukjizatnya terlalu kathah. Wong mati iso diuripke. Niku Nabi Isa. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Malah kaya limbat. Masing radong. Niku bukan sulapan, itu mukjizat. Nabi Isa itu saking saktinya orang mati dihidupkan hidup. Lah,
Napa bedane karo Nabi Muhammad? Kemuliaan Nabi Muhammad bukan karena banyaknya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Soalnya napa? Kalau mukjizat kuwi ra iso dicontoh, lah akhlak iso dicontoh. Lah Kanjeng Nabi niku dijadikan role model wong sing paling gampang dicontoh. Mila bola-bali kula matur, kiai niku tugas mboten dicontoh, tapi tugas kiai ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi jenengan niku ora iso nyontoh kula. Lah jenengan nyontoh kula ambiar. Aku ning lokalisasi ngaji awakmu nglonte. Lah. Golek telembok. Saya itu dulu ingat mau penutupan lokalisasi di Peleman. Itu almarhum Ki Endus itu konsultasinya sama saya karena dia tahu saya ini tokoh lokalisasi. Waktu itu Gus priwe ya kalau saya nutup Peleman isinya pelembuan, dan ternyata Ki Endus berhasil menutup Peleman ya. Dan ya saya itu sayang banget kalau sama almarhum Endus, makanya kenapa saya itu banyak dikasih tongkat sama kiai, sama habib, sama guru, yang selalu saya bawa cuman ini karena ini dari Endus. Makanya kok jangan penyakit gula. Orang itu kalau nggak punya penyakit gula ibarat tongkat seperti ini, tapi kalau kena gula ibarat tongkat seperti ini. Amor. Ini berarti saya almarhum Endus itu meninggal tahun berapa? 2018. Ini tongkat dikasih sebulan sebelum Endus meninggal dunia. Pas sebulan. Saya peresmian masjid di Kabupaten Tegal sama Habib Lutfi. Saya mau pulang ke Pekalongan, saya dikasih tongkat karena waktu itu saya sakit. Gus, tongkatnya dibawa. Kan Gus itu habis sakit supaya bisa untuk bersandar. Sebulan kemudian meninggal dunia. Saya dikasih tongkat ini. Makanya kenapa pengajian di mana-mana saya bawa, doa saya cuma satu. Kalau ngaji saya berpahala, mudah-mudahan Ki Endus dapat jariahnya. Makanya kayak Pak Lurah, Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu sama cangkem. Itu cangkem mangan lagi sama saya. Mau ngaji mah. Udah yang baik kayak wedus ya. Yang kamu tak kasih ini biar makan lagi kamu. Ya mak lo mangan bayi untuk ini tahu. Apa-apa, laki-laki itu kalau jelek istrinya malah cantik, amin. Karena perbaikan keturunan. Cewek cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki jelek. Bener? Loh, coba anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam itu kan kalau lahir kembar loh. Lanang wedok, sing lanang ayu, sing wedok. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Lahir lagi yang lanang jelek, yang perempuan jelek. Maka kemudian berlaku pernikahan silang. Yang laki-lakinya ganteng nikah dengan perempuannya yang jelek, yang laki-lakinya jelek menikah dengan perempuan yang cantik. Makanya kamu yang jelek, insya Allah besok istrimu remuk. Apa-apa. Kalau kamu jangan merasa merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Gak usah dipasang kawat, jijik. Bujuku nembung, untungnya api, tapi ada yang gingsul satu. Bah mau tak pasang kawat, gak boleh. Kalau kamu pasang kawat bahaya. Kenapa Pak tak cipok nyantol cantik. Malah orang merongos tuh apa-apa bisa, kok yang nggak bisa cuma satu kok, naik motor. Rasa meledak ke gigi. Balik tengah aturan nih mau. Iki mau bahas apa kok dari merongos ini? Selawat disik, tak ngopi disik, ben kowe adem. Selawat. Apa le? Anu aja. Iwak bandeng. Wis romo. Wis. Iwak bandeng. Iwak bandeng iwak sempat lurae ganteng. Insyaallah bojone papa. Di lurai
Oh kayak lurai. Kota ya PNS ya. Pegawai negeri serabutan. Iwa bandeng mangan gorengan, lurai ganteng tapi sayang ora urunan. Pas. Lurai batin bajingan. Terserah selawat apa. Coklat tiket juga boleh, ada bulan boleh, sama diamu. Mangkuburo juga boleh. Coklat tiket walito murid Sunan Kalijaga. Wisman Suryono Santoro dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Sallallahu salamullah ala Alhamdulillah.